Selamat pagi Pak. Pagi Bu Upi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Ini Pak, saya pengen berdiskusi sedikit tentang Bapak tentang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi Bu Upi ini pengen diskusi ya? Oke boleh. Nggak waktunya nggak ada kan? Ya. Lagi istirahat nih ya? Ya, lagi istirahat. Ya, oke. Nah kira-kira tujuannya Mbak Upi berdiskusi ini apa? Tujuannya itu Pak, saya tuh ingin mendapatkan solusi tentang model pembelajaran serta yang agar anak tersebut, agar siswa ada di kelas tuh kalau belajar itu harus menyenangkan dan tidak monoton. Oh, gitu. Jadi pengennya tuh pembelajaran itu menyenangkan, siswanya aktif, ya? Oke. Nah, memangnya pembelajaran yang biasanya Bu Upi lakukan di kelas itu seperti apa? Kalau saya tuh lebih menerapkan pada hasil belajar siswa Pak dan kurang bervariasi. Jadi itu saya tuh ngajar tuh lebih sering monoton gitu. Artinya misalnya ceramah gitu ya, atau tanya pendampingnya. jawab gitu ya. Oh itu jadi pembelajarannya untuk kayaknya kayak orang tuh modelnya masih konvensional. Iya. Oke, nah sekarang kalau pembelajaran seperti itu, nah kendala yang dihadapi Bu Upi saat mengajar itu apa? Siswa tuh lebih banyak bosan Pak, bosan dan kurang semangat dalam belajar, tapi kayak ngantuk kayak gitu. Kalau saya ditanya ngerti nggak nih materinya, ngerti, tapi nanti dibahas lagi malah. Hasilnya pun ya berdampak sama nilai itunya, hasil belajar siswanya. Kira-kira nih kemungkinan yang Bu Upi ambil sebagai langkah dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang Bu Upi hadapi saat ini itu seperti apa? Saya akan melakukan pemetaan nih Pak berdasarkan kondisi awal siswa, baik dalam kesiapan belajarnya, minatnya maupun profil dari belajarnya gitu. Aku pemetaan, saya pemetaan ini saya ingat nih kemarin kan saya tuh ikut di dalam modul guru penggerak yang saya ikuti itu kan ada namanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar nggak Bu? Belum tahu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dimulai diawali itu dengan melakukan pemetaan. Pemetaan itu pada profil siswa, minat belajar siswa, dan kesiapan siswa dalam belajar. Nah ini bagus dan berarti Bu Upi ini sudah mengarah pengen mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah tentunya sebelum melakukan ini kan tentu sebagai guru kan kita harus membuat apa dulu? Membuat RPP kan? Nah pasti Bu Upi harus juga membuat RPP yang berdiferensiasi. Nah sekarang selain melakukan pemetaan ini kira-kira ada nggak alternatif cara-cara lain yang Bu Upi bisa lakukan? Ada Pak, ada dua sih, lebih ke menyiapkan media pembelajaran yang ada di kehidupan siswa, sama mengajak siswa sekali untuk belajar keluar kelas, tapi itu tergantung materinya. Kalau kita menyiapkan media ini kan Bu Upi kan ngajar bahasa nih, berarti kan medianya kan tentu larinya ke mapel bahasanya tadi kan. Kalau belajar di luar enak juga nih ya, karena kan kita lihat sendiri kan kondisi kita di halaman ini kan dulu di rumah. Nah sekarang jika nih dalam pelaksanaannya Bu Upi mendapatkan hambatan atau kendala, nah bagaimana cara Bu Upi menyikapi kendala tersebut? Saya sih akan minta bantuan, dukungan, dan saran dari Bapak. Boleh. Kalau dukungan insya Allah siap membantu, kita tanya jawab, betul berarti. Oke, berarti ini ya, berarti pemasarannya sudah tahu. Nah sekarang kira-kira kapan nih mau mulai menerapkannya di kelas? Sesegera mungkin Pak, agar pembelajaran kelas menjadi menyenangkan dan tidak monoton seperti kemarin-kemarin. Sesegera mungkin ya. Jadi kelas itu dimulai pembelajaran diferensiasi itu dimulai sesegera mungkin. Caranya tadi gimana? Mungkin mencari literasi, kemudian prakteknya nanti gimana? Contohnya misalnya praktek pembelajarannya mungkin ngajak anak kemana biasanya? Misalnya ke luar kelas gitu kan, tergantung materi, contoh materi puisi nih Pak. Kan karena kalau anak buat puisi di kelas kan sering ngeblank, buntu. Jadi kalau misalnya pembelajaran di luar kelas tuh mereka bisa lihat, tapi kondisi sekolah kita kan masih asri gitu kan. Jadi dengan dia belajar di luar pun mereka lebih fresh gitu lah, kalau mau dapat ide itu cepat kondisinya kayak gitu. Kemudian bisa juga kita melakukan misalnya buat di sini ya,
berdasarkan hobi atau minat kan. Misalnya ada anak laki-laki kan yang hobi main bola, jadi boleh saja dia buat puisi bertemakan bola, atau yang hobi musik juga seperti itu. Sekarang kira-kira ini ukuran keberhasilan rencananya ini apa? Agar siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, Pak. Jadi mereka berpengaruh pada nilainya juga. Kalau siswanya aktif, nilainya pun juga ikut bagus. Siswa aktif, kegiatan belajarnya pun jadi apa? Lebih menyenangkan, lebih hidup, itu kan tidak monoton. Dan dampaknya jadi apa? Hasil belajarnya juga bagus. Lebih baik lah dari sebelumnya. Tidak ada ya dari rencananya. Ukuran tuh. Nah sekarang komitmennya terhadap rencananya tadi apa? Saya lebih ingin memperbaiki proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Jadi pembelajaran yang tadi monoton menjadi berubah sedikit ya. Dengan adanya media tadi dan model pemetaan tadi ya. Dan mudah-mudahan ini bisa juga kawan-kawan lain mencontoh. Ya. Kawan-kawan lain bisa mencontoh dan bisa juga menerapkan di makul-makul yang lain. Nah kira-kira yang bisa bantu Ibu Popi dalam menjaga komitmen ini apa? Saya lebih bertanggung jawab nanti ini kan untuk memperbaiki diri setiap proses pembelajarannya. Alhamdulillah itu kan karena Bu Popi pun masih baru, masih muda, profesionalismenya pun masih bagus ini ya. Jadi rasa tanggung jawab ini jangan sampai kita apa ya, kita antipati lah ya, dengan model-model. Jadi kita sering-sering cari-cari literatur untuk mencari-cari model pembelajaran yang bervariasi lagi. Ya. Sebenarnya Bu Opi saya rasa insya Allah Bu Opi bisa ya. Ada lagi Bu Opi yang mau disampaikan? Ya itu aja sih. Terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Puji Nuryadin sebagai pengamat dari praktek coaching yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Pak Iksan, yang juga teman saya Bu Popi yang menjadi coachingnya. Adapun hasil pengamatan saya hari ini yang pertama yaitu coach sudah menyampaikan tujuannya dalam kegiatan coaching. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan oleh coach mengarah pada potensi dan kelemahan yang dimiliki coach. Yang ketiga, pertanyaan dari coach mengarah pada rencana aksi coach dan coach sudah memberikan umpan balik. Yang berikutnya itu yang keempat, yang terakhir, coach berkomitmen untuk menjalankan aksinya dan meminta dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Itulah tadi yang menjadi hasil pengamatan saya pada kegiatan praktek coach pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.